Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Bahtiar, NIM 18020086 dari kelas FSP 18. Sini saya akan membacakan jawaban UTS Hazmat yang sudah Ibu Mutia bagikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Material berbahaya adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya, karena sifat-sifat itu memerlukan penanganan yang khusus. Nomor 2, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan United Nations atau PBB. Menurut United States Department of Transportation ada beberapa kelas, yaitu kelas 1 divisi bahan peledak, kelas 2 divisi gas, kelas 3 cairan mudah terbakar, kelas 4 padatan yang mudah terbakar, bahan yang mudah terbakar secara spontan, dan bahan yang berbahaya jika basah. Kelas 5 oksidator dan peroksida organik. Kelas 6 racun dan bahan etiologi. Kelas 7 bahan radioaktif, semua bahan atau kombinasi bahan yang secara spontan mengeluarkan radiasi pengion. Kelas 8 korosif, bahan cair atau padat yang menyebabkan kerusakan yang terlihat atau perubahan permanen pada kulit manusia, atau cairan yang memiliki laju korosif parah pada baja atau aluminium. Kelas 9 miscellaneous, bahan yang menimbulkan bahaya selama pengangkutan tetapi tidak termasuk dalam kelas bahaya lainnya seperti bahan berbahaya atau limbah berbahaya. Menurut United Nations atau PBB, kelas 1 eksplosif, kelas 2 cairan mudah terbakar, kelas 3 bahan mudah terbakar yaitu cairan FP kurang dari atau lebih dari 23 derajat Celcius. Kelas 4 bahan mudah terbakar yaitu zat padat mudah terbakar. Kelas 5 zat pengoksidasi. Kelas 6 zat beracun. Kelas 7 zat radioaktif. Kelas 8 zat korosif. Nomor 3, menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Yang pertama, amankan lokasi tumpahan B3. Amankanlah diri Anda dan lokasi kejadian. Untuk melakukan kegiatan pengamanan, kita wajib tahu tentang segala informasi mengenai bahan kimia tersebut melalui MSDS. Misalkan bahan kimia yang tumpah adalah bahan kimia mudah terbakar, berarti di lokasi kejadian tidak boleh ada sumber listrik dan panas. Yang kedua, bendung tumpahan B3. Kegiatan dilakukan untuk menghentikan aliran dari tumpahan B3 dan mencegahnya semakin meluas hingga memasuki saluran air. Apabila kebocoran terjadi pada pipa, hal yang dapat kita lakukan adalah menutup valve atau mematikan pompa terlebih dahulu sebelum bendung bahan kimia mengenang di lantai. Merobohkan drum sisi yang bocor ditaruh di atas juga dapat menjadi salah satu dari kegiatan menghentikan aliran. Yang ketiga, serap tumpahan B3. Kegiatan penyerapan dilakukan setelah pembendungan selesai dilakukan. Jika kita meletakkan absorben di tengah-tengah genangan bahan kimia tanpa melakukan pembendungan terlebih dahulu, maka genangan tersebut akan cenderung semakin melebar. Maka bendunglah terlebih dahulu dari sisi-sisi luar genangan sebelum melakukan penyerapan. Yang terakhir, bersihkan tumpahan B3. Membersihkan absorben yang terkontaminasi bahan kimia adalah hal yang wajib dilakukan. Segera bersihkan TKP dan buanglah limbah tumpahan ke TPS B3. Pertanyaan nomor 4. Ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MSDS material berbahaya. Sini saya mengambil MSDS anilin. Bagian pertama, identifikasi bahan dan perusahaan. Nama produk anilin. Sinonim aminobenzena, benzenamin, aminopen. No CAS 62533. Kode HS 29214100. Kode produk A1008. Merek Smart Lab. Bagian 2, identifikasi bahaya. Toksisitas akut kategori 3 penghirupan H331. Toksisitas akut kategori 3 kulit H311. Toksisitas akut kategori 3 oral H301. Toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan berulang kategori 1 darah H372. Kerusakan mata serius kategori 1 H318. Sensitisasi pada kulit kategori 1 H317. Toksisitas akutik akut kategori 1 H400.
Bagian 3. Komposisi dan informasi bahan. Sinonim: aminobenzen, benzenamin, aminopen. Rumus kimia C6H5NH2. Berat molekul 93,13 gram per mol. Bagian 4. Tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Saran umum: pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya. Tunjukkan lembar data keselamatan ini ke dokter. Jika terhirup, hirup udara bersih, segera hubungi dokter. Jika napas terhenti, segera berikan pernapasan buatan secara mekanik. Jika diperlukan, berikan oksigen. Dalam kasus kontak dengan kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang terkontaminasi. Bilaslah kulit dengan air atau pancuran air yang banyak, segera panggil dokter. Dalam kasus kontak pada mata, bilas dengan air yang banyak selama 15 menit. Angkat kelopak mata bagian atas dan bawah selesai. Segera dapatkan bantuan medis atau periksakan ke dokter mata. Jika tertelan, beri air minum paling banyak 2 gelas. Segera cari anjuran pengobatan hanya di dalam kasus khusus. Jika pertolongan tidak tersedia dalam 1 jam, rangsang untuk muntah hanya jika korban tidak sadarkan diri. Telan karbon aktif dan konsultasikan kepada dokter secepatnya. Kerusakan paru-paru mungkin terjadi setelah pengeluaran muntahan. Bagian 5. Tindakan penanggulangan kebakaran. Media pemadaman api: air, busa, serbuk kering, karbon dioksida atau C2. Media pemadaman yang tidak sesuai. Untuk bahan atau campuran ini tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan. Sekitar kebakaran, dinginkan wadah atau tangki dengan semprotan air. Bagian ke-6. Tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Tindakan umum guna APD. Nasihat untuk personel non-darurat: jangan menghirup uap-uap aerosol. Hindari kontak dengan bahan. Pastikan ventilasi memadai. Evakuasi dari daerah bahaya. Amati prosedur darurat. Hubungi ahli. Tindakan pencegahan lingkungan: mencegah kebocoran lebih lanjut atau tumpahan jika aman untuk melakukannya. Jangan biarkan produk masuk ke saluran pembangunan. Bagian 7. Penyimpanan dan penanganan bahan. Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman. Taati label tindakan pencegahan. Kenakan pakaian pelindung. Jangan menghirup zat atau campuran. Hindari terbentuknya uap atau aerosol. Tindakan higienis: segera ganti pakaian yang terkontaminasi. Gunakan krim pelindung kulit, cuci tangan dan muka setelah bekerja dengan bahan tersebut. Bagian 8. Pengendalian pemaparan dan perlindungan diri. Langkah-langkah teknis dan operasi kerja yang sesuai harus diberikan prioritas dalam penggunaan alat pelindung diri. Tindakan perlindungan individual. Pakaian pelindung harus dipilih secara spesifik untuk tempat bekerja, tergantung konsentrasi dan jumlah bahan berbahaya yang ditangani. Daya tahan pakaian pelindung kimia harus dipastikan dari masing-masing supplier. Bagian 9. Sifat-sifat fisika dan kimia. Bentuk cair. Warna berwarna coklat muda, coklat tua ke kuning-kuningan, coklat kemerahan setelah disimpan. Bau seperti amina. Ambang bau tidak tersedia informasi. pH kira-kira 8,8 pada 36 gram per liter. Suhu 20 derajat Celcius. Titik lebur minus 6,2 derajat Celcius. Titik didih pada suhu 184 derajat Celcius. Titik nyala 76 derajat Celcius. Terendah batas ledakan 1,2%. Tertinggi batas ledakan 11%. Tekanan uap 0,5 pada suhu 20 derajat Celcius. Rapatan atau relatif densitas 3,22. Densitas 1,02 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Koefisien partisi 0,90. Bagian 10. Reaktivitas dan stabilitas. Reaktivitas membentuk campuran yang dapat meledak dengan udara pada pemanasan terus-menerus. Sebuah kisaran kira-kira 15 derajat Kelvin di bawah titik nyala dapat dianggap sebagai kritis. Stabilitas kimia kepekaan terhadap cahaya. Bagian 11. Informasi toksikologi. Toksisitas oral akut. LD50 tikus 871 mg per kilogram. Peraturan EC nomor 1272/2008 lampiran 6. Penyerapan. Tanda-tanda: iritasi selaput lendir, beresiko pada pernapasan selama muntah. Kerusakan paru-paru mungkin terjadi setelah pengeluaran muntah. Bagian ke-12. Informasi ekologi.
Keracunan untuk ikan LC50. Derajat racun bagi Daphnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang hidup dalam air. Keracunan untuk ganggang. Keracunan untuk bakteria. Bagian 13. Pembuangan limbah. Metode penanganan limbah. Limbah harus dibuang sesuai dengan petunjuk mengenai limbah 2008/98 EC serta peraturan nasional dan lokal lainnya. Tinggalkan bahan kimia dalam wadah aslinya. Jangan dicampurkan dengan limbah lain. Tangani wadah kotor seperti produknya sendiri. Bagian 14. Informasi pengangkutan. Transportasi jalan 14.1 nomor PBB UN 1547. Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB. Anilin. Kelas 6.1 kelompok pengemasan 2. Bagian 15. Peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan Nasional kelas penyimpanan 61A. Informasi lain bagian 16. Toksik bila tertelan. Toksik jika terkena kulit, dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit, menyebabkan kerusakan mata yang serius. Toksik jika terhirup, diduga menyebabkan kerusakan genetik, diduga menyebabkan kanker. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat atau simbol dan label. Simbol limbah B3. Bentuk dasar simbol atau plakat B3. Simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 48 derajat sehingga membentuk belah ketupat. Pada keempat sisi belah ketupat tersebut dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk bidang belah ketupat dengan ukuran 95% dari ukuran belah ketupat luar. Warna garis yang membentuk belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Pada bagian bawah simbol limbah B3 terdapat blok segi 5 yang bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan bagian atas mendatar dan sudut terlancip berhimpit dengan garis sudut bawah belah ketupat bagian dalam. Panjang garis pada bagian sudut terlancip adalah sepertiga dari garis vertikal simbol limbah B3 dengan lebar setengah dari panjang garis horizontal belah ketupat dalam. Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm. Sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 dan tempat penyimpanan limbah B3 dengan ukuran paling rendah 25 cm x 25 cm sebanding dengan ukuran box pengangkut yang ditandai sehingga tulisan pada simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Simbol limbah B3 harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan atau bahan kimia yang kemungkinan akan mengenainya, misalnya bahan plastik, kertas, atau plat logam, dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. Jenis simbol B3. Setiap simbol limbah B3 adalah satu gambar tertentu untuk menandakan karakteristik limbah B3 dalam suatu pengemasan, penyimpanan, pengumpulan, atau pengangkutan. Label limbah B3. Label limbah B3 merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Label limbah B3 diisi dengan huruf cetak yang jelas, terbaca, dan tidak mudah terhapus, serta dipasang pada setiap kemasan limbah B3 dan yang disimpan di tempat penyimpanan. Pada label limbah B3 wajib dicantumkan identitas sebagai berikut: penghasil, nama perusahaan yang menghasilkan limbah B3 dalam kemasan. Kedua, alamat. Alamat jelas perusahaan di atas termasuk kode wilayah. 3. Nomor telepon penghasil termasuk kode area. 4. Nomor faksimile penghasil termasuk kode area. Yang kelima, nomor penghasil, nomor yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada penghasil ketika melaporkan. 6. Tanggal pengemasan dan data saat pengemasan dilakukan. Yang ketujuh, jenis limbah. Keterangan limbah berkaitan dengan fase atau kelompok jenisnya, cair, padat, anorganik, atau organik, dan lain-lain. Yang kedelapan, kode limbah. Kode limbah yang dikemas didasarkan pada daftar limbah B3 dalam lampiran 1 PP 85 tahun 1999. 9. Jumlah limbah. Jumlah total kuantitas limbah dalam kemasan. 10. Sifat limbah. Karakteristik limbah B3 yang dikemas sesuai simbol limbah B3 yang dipasang. Yang 11. Nomor urut pengemasan. Pertanyaan nomor 6. Menurut Anda, mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya? Apakah hubungannya dengan K3?
Menurut saya memang sangat perlu adanya pengendalian tumpahan material berbahaya. Hubungannya dengan K3 sangat berkesinambungan karena dengan adanya pengendalian tumpahan material berbahaya dapat menurunkan persentase kecelakaan atau sesuatu yang tidak diinginkan di tempat kerja atau bahkan bisa menghilangkan potensi yang mengakibatkan kecelakaan kerja.